Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langkah Terlarang, channel yang akan membawa kamu menyusuri kisah-kisah misteri paling menyeramkan, paling kelam, yang jarang terungkap di permukaan. Malam ini, kami akan mengungkap sebuah kisah yang belum pernah dibicarakan. Sebuah rahasia kelam yang tersembunyi di balik kemawahan dunia hiburan. Inilah cerita tentang Raffi Ahmad dan sebuah villa tua yang ternyata menyimpan arwah artis yang tak pernah move on dari panggung kehidupan. Sebelum cerita dimulai, yuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar kalian tidak pernah ketinggalan setiap langkah terlarang selanjutnya. Dan jangan lupa, mari kita bersholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua selalu dilindungi dari mara bahaya yang tak kasat mata. Langit puncak tampak mendung saat mobil hitam mewah milik Raffi Ahmad melintasi jalanan sempit yang menanjak. Udara dingin menyambut, namun justru menambah semangatnya. Di kursi kemudi, Raffi tersenyum sambil melirik kaca spion. "Ini dia tempat healing terbaik yang pernah gue beli," ucapnya penuh semangat sambil menepuk-nepuk setir. Di sampingnya, Mr. Reno, asisten rumah tangga baru yang disarankan oleh agen properti, hanya menunduk diam. Pria berusia 50-an itu tampak tenang, nyaris dingin. Matanya sesekali melirik ke arah pepohonan yang rapat di sisi jalan. Villa itu berdiri megah di tengah hutan kecil, bangunan klasik dengan gaya kolonial, lengkap dengan balkon panjang, jendela kaca besar, dan pilar tinggi. Raffi langsung turun dan membuka pagar otomatis. Daun kering berguguran di halaman, menambah kesan usang namun berkelas. "Ini keren banget sih. Vibesnya kayak rumah-rumah film horor gitu, tapi elegan," ujar Raffi, separuh kagum, separuh bercanda. Mr. Reno hanya menoleh sebentar, kemudian melangkah masuk terlebih dahulu sambil membawa koper Raffi. Begitu melangkah ke dalam, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dari luar. Tak ada suara burung, tak ada derik serangga. "Sun!" Raffi merasakan tengkuknya sedikit merinding, tapi ia mengusir rasa aneh itu. "Ren, ini rumah udah dibersihin kan?" "Sudah, Pak Raffi. Tapi, beberapa ruangan tidak boleh dimasuki," jawab Reno pelan. "Loh? Emang kenapa?" "Petunjuk dari pemilik lama. Ada satu kamar yang harus selalu terkunci." Raffi tertawa kecil. "Yah, makin menarik aja nih. Gue bikin konten, explore kamar terlarang di Villa Puncak, deh besok." Reno hanya diam. Ia menatap ke arah tangga yang menuju lantai 2. Di ujung lorong atas, sebuah pintu tua tampak tertutup rapat. Malam itu, Raffi menyiapkan kamera untuk vlog pembuka. Ia merekam sambil berjalan dari ruang tamu menuju dapur. "Halo guys, welcome to my new villa. Ini bakal jadi tempat baru buat healing dan konten-konten yang beda dari biasanya. Tenang dan natural." Tapi, ia berhenti sebentar, mengarah ke lorong yang gelap. Tadi dengar kayak suara pintu kebuka padahal semua orang di bawah. "Dan, gue belum kasih tahu, villa ini katanya punya sejarah kelam. Hehe." Saat kamera berhenti merekam, Raffi merasa hawa dingin menyelusup dari belakang lehernya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. "Perasaan doang kali ya," gumamnya. Tapi di lantai atas, terdengar suara langkah pelan. Raffi menatap ke atas. Lorong gelap itu kini seperti memanggilnya. Besoknya, villa mulai dipenuhi peralatan tim. Nagita belum tiba karena sedang ada urusan di Jakarta. Raffi yang antusias justru ingin tidur sendirian malam itu. Jam 1.13 dini hari. Raffi terbangun karena suara tangisan perempuan yang lirih. Ia memicingkan mata ke arah lorong. Tangisan itu terdengar makin jelas. "Ren?" teriaknya. Tak ada jawaban. Ia bangkit, membuka pintu, dan melangkah pelan-pelan ke arah tangga. Tangisan itu berasal dari atas, dari kamar yang terkunci itu. Raffi berhenti di tengah tangga. Jantungnya berdegup.
Tangisan itu berubah jadi suara tertawa kecil, seperti cekikikan pelan. Dan ketika ia melihat ke atas, pintu itu terbuka sedikit. Raffi berdiri kaku di tengah tangga, matanya menatap lurus ke arah pintu lantai 2 yang kini sedikit terbuka. Dari celah itu, samar-samar terlihat kilatan putih seperti ujung kain gaun. Ia menelan ludah. "Ren?" panggilnya lagi, lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Langkah Raffi terasa berat. Meski tubuhnya biasa disorot kamera dan ribuan penonton, malam ini hanya gelap dan suara lirih yang menemaninya. Ia melangkah pelan naik satu persatu anak tangga. Sesampainya di depan pintu, ia mendorongnya perlahan. Krek. Ruang di baliknya gelap total. Hawa dingin keluar dari dalam seolah ruangan itu sudah bertahun-tahun tak disentuh. Ia menyalakan flashlight dari HP-nya. Kamar itu kosong. Kecuali sebuah kursi rias tua yang menghadap cermin besar. Di atas meja rias, ada sisir kayu dan sekuntum mawar kering. Raffi melangkah masuk. Cahayanya menari-nari di dinding. Saat ia mendekat ke cermin, tiba-tiba cermin itu berembun. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, jelas terlihat, ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Refleks Raffi berbalik. Tapi sosok itu hilang. Ia menyorot lampu ke seluruh ruangan. Kosong. Degup jantungnya semakin kencang. Ia mundur keluar kamar dan langsung menutup pintu itu. Namun sebelum benar-benar tertutup, suara pelan terdengar dari dalam kamar. "Kau datang, akhirnya." Keesokan pagi, Raffi tampak lelah. Matanya sembab, tak tidur semalaman. Saat sarapan di ruang makan, Mr. Reno menghampirinya dengan tenang. "Pak Raffi tidak tidur ya?" Raffi mengangguk pelan. "Lu, beneran gak denger apa-apa tadi malam?" Reno memandang Raffi sejenak, lalu berkata, "Kalau villa ini terlalu sunyi, kadang suka mengembalikan suara-suara masa lalu, Pak." "Lu ngomong apaan sih?" Reno tidak menjawab. Ia berjalan ke dapur dan meninggalkan Raffi sendirian. Siang harinya, Raffi memutuskan untuk merekam konten Explore Villa. Ia berjalan dari ruang ke ruang dengan kamera vlognya. Saat ia tiba di ruang musik di sisi belakang villa, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah mikrofon vintage berdiri di tengah ruangan. Di sekitarnya, lampu panggung tua. Semua tampak seperti panggung pertunjukan kecil. Anehnya, Raffi tidak pernah melihat ruangan ini sebelumnya. "White, ruangan ini kemarin gak ada deh," katanya pada kameranya. Saat ia mulai merekam, lampu ruangan mendadak menyala otomatis. Mikrofon mengeluarkan suara, "Cek 1, 2." Padahal tidak tersambung ke sumber daya manapun. "Anjir, ini fix ada yang aneh," gumam Raffi. Tapi alih-alih takut, ia tertawa kaku dan bilang, "Guys, kita dapat konten bagus banget nih." Tiba-tiba, dari speaker tua di sudut ruangan, terdengar suara wanita menyanyi, lagu lawas, lirih namun merdu. Lagu yang seolah berasal dari dekade 70-an. "Not musik panggungku, cahayaku, jangan biarkan aku pergi. Not musik." Raffi mematikan kamera. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat. Tapi di baliknya, mikrofon tua itu mulai bergetar sendiri. Malam kedua menjelang. Raffi mencoba tidur lebih awal, tapi bayangan dari cermin semalam masih menghantui pikirannya. Di luar kamar, ia mendengar suara langkah tumit sepatu berderap pelan di lantai kayu. Tok, tok, tok. Langkah itu menuju kamarnya. Raffi menggenggam selimut. Berkeringat dingin. Pintu kamarnya bergetar. Seseorang, atau sesuatu, berusaha membukanya dari luar. Dan di luar pintu, terdengar bisikan serak. "Aku harus tampil malam ini. Kau akan menontonku." Pagi itu, sinar matahari puncak menyinari halaman villa, tapi tak berhasil mengusir hawa ganjil di dalamnya. Raffi duduk di ruang tamu sambil menatap cangkir kopi yang tak disentuhnya. Matanya merah, jelas tak tidur semalam.
Mr. Reno muncul membawa handuk dan pakaian bersih. Tapi sebelum ia sempat bicara, Raffi menepuk meja keras. Ren, sekarang lu harus ngomong. Apa yang sebenarnya ada di villa ini? Reno tampak ragu. Saya sudah bilang dari awal, ada kamar yang sebaiknya tidak dibuka. Lu pikir gue gak tahu ya? Kamar itu kebuka sendiri 2 malam berturut-turut. Ada suara. Ada penampakan di cermin. Dan ada ruangan aneh yang semalam tiba-tiba muncul. Reno menatap keluar jendela, lalu mendekat. Kalau Bapak benar-benar ingin tahu, saya akan cerita. Tapi jangan bilang saya tidak memperingatkan. Beberapa puluh tahun lalu, villa itu milik seorang artis besar bernama Maya Kirana. Seorang primadona tahun 70-an, yang dikenal karena suaranya yang merdu dan parasnya yang memukau. Tapi seperti semua bintang, sinarnya meredup. Karirnya merosot, acara-acara televisi mulai menolak, dan rumah produksi tak lagi memanggilnya. Maya terobsesi ingin tampil lagi, ingin dikenang. Katanya, sebelum kematiannya, dia mengadakan satu pertunjukan terakhir di ruangan musik itu, ucap Reno. Yang semalam gue datengin, potong Raffi. Reno mengangguk. Itu bukan ruangan biasa, Pak. Itu semacam panggung kematian yang dia bangun sendiri. Maya ingin kematiannya jadi bagian dari pertunjukan. Raffi bergidik. Lu bilang dia bunuh diri di depan mikrofon itu. Reno mengangguk lagi, pelan. Dengan gaun putih panjang, menyanyi satu lagu terakhir. Setelah itu, dia menggantung dirinya di belakang panggung. Siangnya, Raffi kembali ke kamar rias tempat cermin tua berada. Ia memperhatikan sekeliling dengan lebih teliti. Meja rias itu dipenuhi debu, tapi di atasnya kini ada benda baru, sebuah naskah skenario. Ia membukanya. Di halaman depan tertulis, monolog terakhir Maya Kirana, ditulis untuk dunia yang melupakanku. Tangannya gemetar saat membalik halaman pertama. Tulisan tangan Maya memenuhi kertas. Paragraf demi paragraf penuh kemarahan, kecewa, dan keputusasaan. Mereka mencintai wajahku, bukan jiwaku. Mereka hanya menginginkan aku muda selamanya. Aku akan kembali, meski hanya sebagai suara. Raffi buru-buru menutup buku itu. Ia melangkah mundur. Namun saat menatap ke cermin, ia melihat lagi sosok Maya, kali ini lebih jelas. Rambut panjang tergerai, wajah pucat, dan gaun putih berlumuran darah di bagian lehernya. Raffi menjerit. Ia jatuh tersungkur ke belakang. Tapi saat menoleh kembali, cermin itu kosong. Malam pun datang lagi. Kali ini Raffi mencoba tidur dengan kamera menyala, merekam segala sesuatu yang terjadi. Ia bahkan menyambungkan ke laptop, membuat siaran langsung tertutup untuk timnya di Jakarta. Tapi saat tengah malam, terekam di layar, seorang wanita berdiri di kaki tempat tidur Raffi. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatapnya, lama. Dan tiba-tiba, layar gelap, kamera mati sendiri. Di atas tempat tidur, Raffi mulai menggumam dalam tidur. Panggung. Bintang spotlight, aku belum selesai. Pagi itu, Raffi bangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia segera mengecek kamera yang dipasang semalam, tapi anehnya, file video itu rusak total. Hanya satu frame yang berhasil diputar. Gambar wajah seorang wanita pucat yang menatap langsung ke kamera, dengan tatapan kosong dan senyum tipis yang menusuk. Itu wajah Maya Kirana. Raffi langsung turun ke bawah dan mencari Reno. Tapi pria itu menghilang entah kemana. Villa sepi seperti tak berpenghuni. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Hanya suara angin yang mendesir lembut namun mencekam. Di tengah ruang tamu, Raffi melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah lukisan besar tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang duduk di depan mikrofon, dengan sorotan lampu di belakangnya. Gaunnya putih menjuntai, dan di tangannya terdapat setangkai mawar merah. Di bawah lukisan tertulis, Maya Kirana, penampilan terakhir,
1977. Namun yang paling menyeramkan, mata dalam lukisan itu tampak hidup. Seperti mengikuti Raffi kemanapun ia bergerak. Raffi mendekat, menyentuh bingkai kayu tua itu. Saat jari-jarinya menyentuh kaca, tiba-tiba cahaya dari langit-langit mati total. Suasana jadi gelap gulita. Dari arah belakangnya, terdengar tawa pelan perempuan, lalu bisikan lirih. Kau menyentuhku, kau menghidupkanku kembali. Raffi langsung berlari ke dapur. Tapi saat menoleh ke ruang tamu, lukisan itu sudah tidak ada. Raffi kemudian mencoba menelepon Dina, sahabat sekaligus manajernya, yang biasanya mengurus jadwal syuting dan rumah tangga tim. Dengan panik, ia menceritakan semuanya. Dina, kamu lagi stres ya? Ini kayak cerita horor di YouTube. Lu yakin bukan buat konten prank? Raffi, Dina, gue serius. Villa ini beneran dihuni arwah artis zaman dulu. Namanya Maya Kirana. Lu cek deh di internet. Coba cari tahu. Dina berjanji akan mencari informasi. Raffi memutus sambungan, lalu mencoba menenangkan diri di balkon atas. Tapi di kejauhan, di antara pepohonan, ia melihat seseorang berdiri diam menghadap ke villa. Sosok perempuan bergaun putih. Rambut panjang menutupi wajah. Tak bergerak sedikit pun. Hanya berdiri. Saat Raffi mencoba merekam dengan kamera HP, sosok itu menghilang dalam sekejap, seolah tertelan kabut. Beberapa jam kemudian, Dina menelepon balik dengan suara tegang. Raffi, gua nemu sesuatu. Maya Kirana itu beneran ada. Dia artis film dan penyanyi era 70-an. Karirnya anjlok karena disingkirkan manajemennya sendiri. Tapi yang paling serem. Apa? Setiap orang yang tinggal di villa itu setelah dia, semuanya meninggal mendadak. Satu orang bahkan bunuh diri sambil nyanyi lagu yang sama di ruang musik. Sama persis kayak Maya Kirana. Raffi tercekat. Lagu yang Panggungku, Cahayaku. Itu yang dia nyanyiin semalam. Ya, itu lagu terakhir Maya. Lagu itu gak pernah dirilis secara resmi. Tapi someho, direkam di villa itu. Malam keempat. Raffi duduk di depan ruang musik. Mikrofon tua itu kembali berdiri tegak, seperti menantangnya untuk masuk. Sorot lampu panggung menyala tanpa ada kabel terhubung. Raffi mendengar suara bisikan. Ayo, Raffi, saatnya tampil. Ia melangkah masuk, seperti dikendalikan oleh sesuatu. Mikrofon itu kini terasa magnetis, menarik tubuh dan pikirannya. Lalu dari speaker tua, terdengar suara piano. Musik mulai mengalun. Dan tanpa sadar, Raffi mulai menyanyi. Suara piano tua mengalun lirih dari speaker usang. Di atas panggung, Raffi berdiri dengan tatapan kosong. Mikrofon tua menyala samar. Seolah tubuhnya tak dikendalikan oleh dirinya sendiri, ia mulai bernyanyi. Not musik, panggungku, cahayaku, bintangku yang mati. Not musik. Suara Raffi terdengar berat. Suara wanita samar menimpali nyanyiannya, seolah menyatu menjadi duet mistis. Tiba-tiba lampu panggung menyala terang benderang, dan penonton muncul. Sosok-sosok duduk di kursi seperti penonton teater. Tapi kursi itu kosong. Hanya terlihat dari pantulan cermin, barisan mayat dengan mata terbuka, bertepuk tangan pelan. Raffi tersadar. Ia berteriak dan melempar mikrofon. Musik berhenti. Tapi tawa Maya Kirana mengisi ruangan. Kau sudah tampil. Sekarang giliranmu tinggal. Setelah kabur dari ruang musik, Raffi mengurung diri di kamar. Ia gemetar. Di dalam laci meja, ia menemukan diari kulit tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di dalamnya, halaman penuh tulisan tangan Maya. Mereka menertawakanku. Tapi aku akan membuat mereka menyaksikan penampilan terakhirku selamanya. Villa ini akan jadi teater abadi. Setiap yang datang, akan tampil. Dan mati.
Tiba-tiba Dina menghubungi lewat video call. Wajahnya tegang. "Raffi, lu harus keluar dari sana sekarang. Ini lebih gila dari yang kita kira." Villa itu dibangun tepat di atas bekas tanah krematorium tua. Maya Kirana beli tanah itu karena dia percaya panggung kematian akan membuat rohnya abadi. Tapi sebelum Raffi menjawab, layar Dina bergetar. Suara aneh masuk ke sambungan. Di belakang Dina muncul bayangan Maya Kirana, meski dia berada di Jakarta. Sambungan terputus. Raffi mencoba kabur. Ia menyalakan mobil, tapi mesin mati total. Lampu villa semua padam. Hujan turun deras. Tiba-tiba Reno muncul dari kabut. Tubuhnya penuh luka. Saya tidak bisa pergi. Saya juga bagian dari pertunjukan ini." Reno mengaku, ia sebenarnya adalah anak dari asisten pribadi Maya Kirana, yang dibunuh oleh Maya saat mencoba menghentikan ritual kematiannya dulu. Reno dibebani kutukan untuk menjaga villa, dan mencari pengganti baru untuk Maya. Dan Raffi, kamu dipilih. Karena kamu bintang. Kamu punya panggung. Maya ingin tubuhmu. Raffi dipaksa masuk kembali ke ruang utama. Kali ini, seluruh villa berubah seperti teater klasik. Kursi penonton terisi arwah, dan Maya berdiri di panggung, bersinar dengan cahaya kematian. Maya berkata pelan, "Kau akan meneruskan panggungku, Raffi Ahmad. Dunia sudah lupa aku, tapi dengan tubuhmu, aku akan tampil di seluruh televisi, YouTube, bahkan media sosial. Dunia akan mencintaiku lagi." Maya mulai menyatu dengan tubuh Raffi. Arwahnya masuk melalui mikrofon yang dinyalakan. Raffi menjerit. Tubuhnya melengkung seperti kesetrum. Tapi tiba-tiba, Dina masuk membawa sesuatu. Rekaman asli lagu Maya Kirana yang belum pernah diputar. Dina memutarnya keras-keras. Maya berhenti. Lagu ini belum selesai. Rekaman itu membawa Maya ke kondisi genting. Ia menjerit kesakitan. Lagu yang dulu ia anggap sakral, kini diputar ulang sebagai pengusirnya. Villa mulai bergetar. Lukisan-lukisan berdarah. Cermin pecah satu persatu. Reno, yang mulai sadar, membantu Raffi menghancurkan mikrofon tua yang jadi pusat kekuatan Maya. Dina menarik Raffi keluar dari ruang musik, saat piano meledak dan api mulai membakar tirai. Sebelum semuanya hangus, Maya muncul terakhir kali, wajahnya menyedihkan. "Aku hanya ingin dikenang." Villa terbakar habis malam itu. Seminggu kemudian, Raffi dirawat di rumah sakit, masih trauma. Dina datang membawa dokumen hasil penyelidikan yang lebih dalam. "Gue nemuin hal gila, Raffi. Maya Kirana itu bukan cuma artis gagal. Dia itu sebenarnya ibu kandung seorang publik figur terkenal." Dina menyerahkan foto tua. Di foto itu, Maya menggendong bayi. Nama bayi itu Reno. Raffi terdiam. Artinya, iya, Reno adalah anak Maya. Selama ini dia bukan korban, tapi penerus. Semua ini bukan kutukan, ini warisan. Dan Raffi. Dina menatap Raffi. "Sebelum villa terbakar, lo sempat nyanyi lagu Maya. Lagu itu viral. Lo sadar gak? Lagu itu udah mulai trending di TikTok dan Reels." Raffi membuka ponselnya. Lagu Arwah Maya, yang tak pernah dirilis, telah diremix, dinyanyikan ulang, ditarikan oleh jutaan akun. Suaranya mengalun di mana-mana. Raffi mulai gemetar. "Dina, gimana kalau itu yang dia mau sejak awal?" Kamera zoom ke wajah Raffi. Ia tersenyum tipis. Senyuman Maya.